mendengarkan podcast ini. Saudaraku, kita masih belajar mengenai Allah Maha Sempurna. Kesempurnaan Allah berbicara mengenai keberadaan Allah yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Dalam kesempurnaan Allah tidak ada pertimbangan, keputusan dan tindakan Allah yang meleset setitik pun dari asas keadilan dan kebenaran. Kesempurnaan Allah juga berarti bahwa ia tidak akan dapat dipersalahkan dari sudut manapun dan dengan cara bagaimanapun oleh siapapun, baik oleh manusia, malaikat, iblis maupun dirinya sendiri. Kesempurnaan Allah berbicara mengenai keberadaannya yang tidak bercacat. Keputusan, tindakan Allah tidak meleset. Maka ia tidak bisa dipersalahkan oleh siapapun, saudaraku. Dan dengan cara bagaimanapun. Walaupun Allah memiliki segala kedaulatan dan kekuasaan yang tidak terbatas. Tetapi Allah memposisikan diri sebagai pribadi yang adil dan benar. Adil dan benar terhadap siapapun. Juga terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu segala keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh Allah, bila diteropong dengan keadilan yang diajarkan Allah kepada manusia, ia tidak bisa dipersalahkan. Ingat ya, diteropong dengan keadilan yang diajarkan manusia. Kalau diteropong dengan keadilan yang dimiliki sendiri, Allah bisa dipersalahkan, dimiliki sendiri. Misalnya iblis mau mempersalahkan Tuhan dengan model keadilannya, bisa. Tapi jelas iblis tidak punya keadilan. Jadi tindakan Tuhan, keputusan Tuhan jika diteropong oleh keadilan atau asas-asas keadilan yang diajarkan Allah kepada manusia, tentu jika manusia itu mengerti loh, Allah tidak bisa dipersalahkan. Dengan demikian ia terbukti sempurna dan kesempurnaannya menjadi teladan bagi anak-anaknya. Dan kesempurnaan ini, saudaraku, menjadi landasan ucapan syukur, landasan pujian, landasan penyembahan. Kalau kita misalnya memuji Tuhan, then sing my soul, my Savior God to thee. Ada isinya enggak? Kita memahami kesempurnaan Tuhan tidak? Kan kita nggak bisa bilang, Pak Yusuf itu hebat, hebat ya. Apanya hebat? Nggak tahu, pokoknya hebat. Itu tidak bermakna. Harus tahu kenapa kita katakan Allah itu sempurna. Yang karenanya kita menyanjung dan memuji dia. Bukan pujian dan sanjungan yang kosong, yang buta terhadap keadaan Allah. Hal ini dilakukan oleh Tuhan, sebab manusia adalah anak-anaknya, khususnya umat pilihan. Umat pilihan yang berharga, di mana Allah ingin hubungan dengan anak-anaknya itu bermakna. Dan saya tambahkan kalimat berkualitas. Sebab hubungan yang berkualitas atau bermakna ditandai dengan kesadaran dan penuh pengertian terhadap Allah Bapa. Pujian dan sanjungan pun dipersembahkan dengan kerelaan. Sebab tahu betul, ini bagus. Isinya tahu. Nggak bisa bilang Allah hebat, apa hebatnya nggak ngerti. Harus tahu kehebatan Allah. Bahwa dia tidak bercela. Tidak bercelanya Allah pun kita pahami dengan benar karena kita mengerti asas-asas kebenaran, keadilan, kesucian yang Allah ajarkan kepada kita. Dan kita meneropong Allah, ternyata dia konsekuen dengan apa yang diajarkannya. Dalam suatu pernyataannya, Tuhan Yesus menunjukkan kebenaran ini ketika ia berkata, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Kalau Tuhan berkata, aku tidak menghakimi seorang pun, artinya pada waktu itu. Maka digunakan keterangan waktu, present aktif indikatif. Aku tidak menghakimi kamu, tidak menghakimi waktu itu. Lalu kalimat yang berikutnya, jika aku menghakimi, aku tidak seorang diri. Nah, kalimat menghakimi yang kedua, itu menggunakan tenses subjunctive. Yang artinya, suatu tindakan yang dilakukan, ya memang bukan waktu itu, tapi bisa terjadi nanti, atau berpotensi dilakukan.
krino, bukan nentes, krinete, tapi krino. Jadi ketika Tuhan mengatakan, aku tidak menghakimi seorang pun, itu waktu dia mengerjakan tugas kemesiasan. Jangan mendengar kalimat itu lalu kita berkata, firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus nggak menghakimi seorang pun. Ya kan? Kalau melihat kalimat itu tanpa melihat kasus tensifnya, ya orang bisa saja menafsirkan Tuhan Yesus yang bicara tidak menghakimi seorang pun. Aku tidak menghakimi seorang pun, krinete, itu artinya pada waktu itu, present aktif indikatif. Nah, jika aku menghakimi, nah itu krino. Itu pakai tensis keterangan waktu subjunktif yang artinya berpotensi untuk dilakukan. Memang tidak waktu itu, tapi nanti bisa dilakukan. Saya perlu memberikan catatan di sini, saya khawatir orang nggak memahami, saudara. Dan kalau aku menghakimi kamu, aku tidak sendiri, aku berdua. Dan menurut Taurat memang yang sah dua orang. Mengapa Tuhan Yesus menyebut Taurat? Seolah-olah Tuhan mau mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Aku tidak sendiri loh, berdua loh. Jadi benar ya, karena Taurat menyatakan bahwa penghakiman yang benar itu dilakukan dua orang. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya, Tuhan Yesus dan Bapa di surga pun dalam penghakiman menggunakan asas-asas keadilan dan hukum yang diajarkan kepada manusia, Taurat itu. Jika tidak, tentu Tuhan Yesus tidak perlu membuktikan tindakannya dengan Taurat yang diberikan kepada bangsa itu. Dengan demikian kita memperoleh kesimpulan bahwa tindakan Allah dalam segala hal menyangkut urusan dengan manusia juga telah dipetakan dalam hukum-hukum yang diberikan kepada manusia. Bukan hanya dipetakan pada dirinya sendiri. Ingat, manusia adalah gambar Allah. Kalau manusia gambar Allah, unsur-unsur yang ada pada Allah juga ada pada manusia. Rasa keadilan, asas keadilan juga ada pada manusia yang merupakan rupa dan gambarnya. Tidak mungkin asas keadilan yang Allah berlakukan tidak diberlakukan kepada manusia. Dan nyatanya Tuhan memverifikasi tindakannya dengan mengacu pada Taurat. Tuhan Yesus memverifikasi tindakannya mengacu pada Taurat. Hal itu menunjukkan bahwa tindakan Tuhan dalam segala hal menyangkut urusan dengan manusia telah dipetakan dalam hukum-hukum yang diberikan kepada manusia, bukan hanya dipetakan untuk dirinya sendiri. Ingat, manusia adalah gambar Allah. Nah, kalimat-kalimat dipetakan ini kalimat-kalimat yang jarang dipakai. Tapi kan kita mau belajar, jadi harus tambah pinter. Ini kerja keras, saudaraku. Allah adalah pribadi maha tinggi yang tidak bisa disejajarkan dengan siapapun. Namun demikian, keadilan Allah yang diajarkan kepada manusia adalah keadilan yang juga dikenakan dalam diri Allah Bapa sendiri. Jika tidak demikian, berarti Allah dualistis, tidak konsisten, tidak fair. Allah tidak mungkin dualisme dalam menerapkan hukumnya. Seakan-akan ada hukum keadilan yang diberlakukan kepada manusia, tapi juga ada hukum keadilan yang berbeda yang hanya diperlakukan pada dirinya sendiri. Wah, jika demikian manusia tidak memahami keagungan kebijaksanaannya. Hal ini timbul image atau asumsi bahwa Allah adalah pribadi yang diktator dan sewenang-wenang. Suka-sukalah dia mengambil tindakan. Ini beda dengan lagu Suka-Sukamu Tuhan ya. Lagu Suka-Sukamu Tuhan itu kan sebenarnya bahasa pasaran. Bahasa yang lebih paten itu kan begini. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan
mohon sengsaranya, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah, suka-sukamu Tuhan. Gitulah kira-kira ya. Kalau bicara soal suka-sukamu Tuhan, maksudnya adalah sebagai umat pilihan kita tidak boleh mengatur Tuhan. Orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang berusaha mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan itu. Ya, bicara soal hukum, tatanan. Nah, Allah itu, saudaraku, Allah yang konsisten dengan hukum yang ada pada dirinya. Perhatikan, ini penting ya kalimat berikutnya. Allah adalah sumber kebenaran dan hukum. Ia menegakkan hukum dengan integritas yang sempurna di semua wilayah kehidupan, termasuk pada dirinya sendiri secara konsisten. Harus diingat bahwa manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dengan hal ini sangat logis kalau moral Allah dan rasa keadilan yang dimiliki Allah sama dengan manusia sebagai gambarnya. Karena manusia bersumber dari Allah, malah saya tulis dilahirkan oleh Allah. Ini waktu bicara soal manusia antropologi, saya bahas mengenai dilahirkan oleh Allah. Maka unsur-unsur yang ada pada Allah juga ada pada manusia. Sangatlah tidak mungkin jika rasa keadilan yang diberikan kepada manusia atau yang ada pada manusia tidak sama dengan rasa keadilan dalam diri Allah sendiri. Adalah tindakan ketidakadilan dan merupakan kesewenang-wenangan. Bahkan bisa dipandang sebagai suatu kejahatan. Bila keadilan yang diajarkan Allah kepada manusia tidak dikenakan bagi dirinya sendiri. Jika ia tidak mengenakan keadilan yang diajarkan kepada manusia, Allah bisa dipersalahkan. Dan ia tidak bisa dikatakan sempurna. Bagaimana Allah bisa dikatakan sempurna kalau ia tidak melakukan apa yang diajarkannya kepada kita? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang adil kalau kita tidak memahami keadilannya? Jadi Bapak Ibu, ini berkaitan yang tadi saya katakan, kalau kita memuja Tuhan Allahku, Allah adil, ya, Allah adil, karena kita bisa melihat keadilannya. Coba Roma 3 ayat 4 dibaca, saudaraku. Sebab setelah ini nanti, paragraf berikut itu pembahasannya lebih rumit, ya, lebih rumit. Ya samalah rumitnya, tapi ini loh yang saya sedang bidik di penjelasan berikut. Oke, ayat 4 dibaca. Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang jika engkau dihakimi. Dan menang atau dan benar, atau terbukti tidak bersalah jika engkau dihakimi. Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa Allah memposisikan diri dalam satu posisi jika dia dipandang dari perspektif keadilan yang diajarkan Allah kepada manusia. Jadi manusia punya sudut pandang atau perspektif keadilan yang diajarkan Allah. Allah terbukti tidak bersalah. Saya belajar terus. Tapi ternyata tidak sesederhana begitu. Kenapa kita katakan dia sempurna? Karena dia tidak bercelah. Kenapa dia bisa tidak bercelah? Karena terbukti tidak bercelah. Bagaimana kita membuktikan dia tidak bercelah? Harus ada penjelasannya. Jangan berkatanya Pak Pendeta cari kerjaan aja. Enggak. Ini membuat kita jadi cerdas. Cuman pengetahuan kebenaran begini nggak bisa diajarkan 1 jam ke orang. Perlu waktu. Berkenaan dengan masalah utama dan terbesar dalam kehidupan, yaitu keselamatan. Kalau Allah dipahami sebagai Allah yang menentukan sebagian manusia untuk selamat, konsekuensi logisnya sebagian yang lain menjadi binasa atau pasti binasa. Tidak boleh dong kita bilang Allah menentukan ini selamat, yang ini sebenarnya Allah tidak menentukan. Itu bansi.
Dan kenapa orang sampai ngomong begitu? Karena tidak bisa mempertahankan teorinya. Allah menentukan orang selamat. Allah tidak menentukan. Allah memberi kehendak bebas. Jadi konsekuensi logisnya ada orang yang binasa. Ini berarti bagi yang binasa tidak akan dapat bersyukur atas keputusan Allah yang mencelakainya. Oke, Allah tidak memaksa dia binasa. Oke, tapi kenapa Allah nggak paksa dia selamat? Ini bukan soal menderita 5 bulan loh. Bukan 50 tahun. Bukan 5 juta tahun. Nah, bukan masalah kecil. Sekejam itukah Allah? Tentu tidak. Keputusan dan tindakan Allah itu bagi yang binasa adalah sebuah kejahatan dan ketidakadilan. Adalah ciri dari orang yang kehilangan kesehatan berpikir. Kalau dikatakan bahwa keputusan Allah menentukan orang selamat dan yang lain tidak, adalah keadilan versi Allah yang tidak bisa dimengerti oleh pikiran manusia yang terbatas. Saya ini kalau ini saudara ya, tulis ini tuh karena juga ada latar belakangnya saudara. Dan saya baca internet, saya juga debat, saya juga ngomong sama orang. Allah menentukan orang selamat. Yang lain konsekuensi logisnya binasa. Apa itu adil? Itu keadilan melampaui pikiran kita. Itu. Wah, saya tulis ini. Tidak waras kamu berpikir. Tidak sehat kamu. Alasannya keadilan versi Allah yang tidak bisa dimengerti oleh pikiran manusia yang terbatas. Tentu Allah tidak akan bertindak konyol seperti ini. Keadilan yang dilakukan Allah pastilah keadilan yang diajarkan kepada manusia. Sebab jika tidak demikian, anak-anaknya kita tidak mengenal keagungan keadilannya dan tidak tahu bagaimana bertindak adil yang sesungguhnya. Tapi itulah keadilan Allah katanya. Itu keadilan versi Allah. Tidak sehat kamu berpikir. Allah tidak mungkin bertindak konyol seperti ini. Allah pasti mengajarkan bertindak keadilan. Adil yang juga diajarkan kepada kita. Yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Rasa keadilan Allah pasti juga rasa keadilan kita. Jika tidak demikian, wah kita nggak mengenal keagungan keadilan Allah dan tidak tahu bagaimana bertindak adil yang sesungguhnya, karena ada versinya dan ada versi kita. Nanti kalau Allah menghakimi saya pakai keadilan versi siapa? Lalu Anda berkata, ada orang bisa berkata, tapi memang itu Allah nggak sama dengan manusia. Saya setuju Allah tidak sejajar dengan manusia, tapi Allah tidak mungkin dualisme. Kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Tetapi kita ini makhluk ciptaan, dia pencipta. Walaupun demikian, sebab nanti kita lihat lagi, Tuhan Yesus berkata kamu harus sempurna seperti Bapak di surga. Nah kalau kita tidak mengerti keadaan Bapak, kita harus sempurna seperti Bapak. Sempurna macam apa? Saudara, penjelasan ini nggak main-main. Ini berhadapan dengan teologi yang kuat, yang menguasai banyak gereja-gereja besar. Ya kalau kita bisa bersaudara, ya kita bersaudara terus walaupun beda pendapat. Ingat ya saudara, jangan memakan bajumu kepada orang lain. Kalau Anda ketemu dengan banyak orang Kristen yang berbeda teologinya, berbeda tingkat kedewasaan rohaninya, tetap dia saudara kita. Soal selamatnya selamat, nanti Tuhan yang akan mengatur di atas. Kasih memeluk, teologia memisahkan. Tetapi kita tetap punya integritas. Ini loh kebenaran. Kalau you mau, ini loh mestinya. Tapi kalau nggak mau, tetap kamu saudaraku. Ingat itu saudaraku, ya. Memang kalau saya bicara di gereja ini kan keras. Ini mesti begini, ini salah. Namun toh dalam kehidupan kita akan diperhadapkan dengan orang-orang Kristen lain yang tidak sepaham dengan kita. Bahkan orang-orang non-Kristen yang juga harus kita hargai pendapatnya. Setuju? Jadi orang yang dewasa. Oke, kita bicara keras di keluarga sendiri. Tapi kalau di tengah-tengah masyarakat, kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita nggak bisa memakaikan baju kita ke badan orang, saudara. Ini penting, saudara. Ya, kalau saya ke daerah itu kan bertemu dengan bukan 2-3 gereja, bisa 10, bisa 15 lebih jenis anggota gereja. Ya. Itu bermacam-macam gereja, saudara.
Kita harus menerima. Saya katakan kalau Anda tidak sama dengan apa yang saya kemukakan, tetap Anda saudara saya. Yang kedua, kembalilah ke gerejamu masing-masing. Kalau pendapat Anda tidak sama dengan gembalamu, jangan memberontak. Tetaplah mendampingi gembalamu. Gitu. Jadi kalau saya berbicara keras dan tegas seperti ini, integritas, ini kebenaran. Namun toh jangan memakaikan baju kita kepada orang. Oke. Nanti kita hitungan di belakang ya. Di belakang langit biru. Kalau Allah harus memberi jawaban sebagai alasan mengapa ada sebagian manusia ditentukan untuk binasa, maka Allah harus memberi jawaban yang adil. Seandainya demikian maksudnya. Hanya orang yang tidak sehat pikirannya yang berkata bahwa hal itu tergantung kedaulatan mutlak Allah yang tidak bisa dibantah. Seakan-akan Allah tidak memiliki pertimbangan yang sehat. Ini bukan soal sakit 5 bulan loh. Ini bukan soal disiksa 2 minggu. Apa Tuhan senang menentukan orang binasa lalu masuk neraka dalam api kekal selama-lamanya? Jangan memandang Allah dengan pandangan seperti ini. Seakan-akan Allah bertindak dalam selera kebebasan yang liar dan menakutkan bagi yang ditentukan tidak selamat. Gambaran Allah seperti ini adalah sosok Allah agama kafir. Kalau mau marah-marah, gitu kan ya. Tapi kita kan tahu, tidak bisa kita tahu apa yang membuat Allah marah, apa yang membuat dia senang. Kita tahu, tidak bisa, kita nggak tahu. Biar kita buat Tuhan senang, kalau ditentukan kita binasa, binasalah kita. Tapi pinter juga orang ngomong, kalau sampai ngomong buat Allah senang, berarti memang kau ditentukan selamat. Lah yuk mau menang sendiri yuk ngomong begitu. Saya ulangi ya. Jangan menggambarkan seakan-akan Allah bertindak dalam selera kebebasan yang liar, itu artinya tidak terkendali dan tidak bisa diprediksi dan menakutkan bagi orang yang tidak selamat. Ini gambaran Allah agama-agama kafir yang tidak terprediksi. Kalaupun bisa diprediksi itu dangkal prediksinya. Gini loh, kalau sesajennya kurang bagus, dia ngamuk gitu kan ya. Sekarang Tangkuban Perahu, biar dikasih kepala kerbau 3, tetap ngepul. Tuh gak? Masa Allah macam itu yang kita kenal? Kita kenal Allah kita, Allah yang punya kehendak dan mengajarkan kehendaknya. Ini yang membuat kamu diberkati, ini yang membuat kamu dikutuk. Ini yang menyenangkan hatiku, ini yang mendukakan hatiku. Pakai dong, sehat dong. Jangan, ya tapi kalau Allah menentukan memang binasa, ya tidak boleh ngomong begitu. Kamu tidak bisa menyenangkan Tuhan kalau Allah menentukan kamu binasa. Wah, fatalistik itu. Itu fatalistis. Yang kalau sudah ngomong begini, nyut-nyut juga pala saya. Karena kita tuh menghadapi gelombang besar orang yang meyakini itu. Dan mungkin di antara Bapak Ibu juga selama ini berpendirian begitu. Orang-orang dekat saya saja baru ngomong, Pak, saya baru tahu loh. Ternyata begitu. Dulu saya pikir Allah menentukan orang selamat, aku ditentukan. Lu gak mikir nasib orang kan? Jangan gitu. Kalau manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maka Allah mengajarkan dan menunjukkan pola kerja dan tindakannya yang harus diikuti ciptaannya. Ada dong pola kerja Allah yang kita harus pahami supaya kita ikuti. Manusia adalah masterpiece dari Allah yang Maha Agung. Berbeda dengan kepercayaan berbagai agama yang tidak pernah mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Mereka menggambarkan manusia seakan-akan diciptakan menurut gambar dan rupa makhluk lain. Kita bukan diciptakan menurut rupa dan gambar makhluk lain, menurut rupa dan gambar Allah. Maka kita bisa mengerti apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah tidak kehendaki. Makanya dalam kekristenan tidak ada pengajaran takdir. Takdir yang fatalistik. Takdir. Saya ikuti satu talk show di TV. Seorang rohaniwan di situ tampil. Lalu ditanya, gimana menurut Bapak soal poligami? Bapak punya pikiran nggak kawin lagi? Oh enggak sekarang, tapi tunggu takdir aja. Lucu, ketawa memang. Terus ketawa, kenapa ketawa? Percaya takdir nggak? Kalau ditakdirkan ya nunggu takdir Tuhan. Wah, ini di talk show loh. Dan yang bicara itu seorang yang terkenal loh. Yang sering muncul di TV.
Tapi kalimat itu tidak salah menurut konsep mereka. Saya nggak katakan itu salah, itu benar menurut dia. Kalau menurut saya tentu tidak. Nunggu takdir aja sambil bercanda, memang lucu itu. Percaya takdir nggak? Dia bilang begitu. Kekristenan nggak kenal begitu. You mau nikah, mau tidak nikah, mau nikah punya istri berapa? Kamu bebas memilih. Yang kamu tabur tapi kamu tua belakangan hari. Tapi ada orang yang tidak menikah karena kerajaan surga. Itu anugerah. Seperti Paulus. Tapi kalau Paulus masih maksa mau nikah, tetap bisa. Oke. Nanti kita bicara lagi soal takdir ya. Memang dalam kedaulatannya Allah bisa bertindak tanpa harus memberi pertanggungan jawab kepada siapapun. Saya setuju. Emangnya siapa kita atau siapa malaikat apalagi setan Lucifer yang jatuh. Allah tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun. Satu pihak benar, Allah tidak memberi pertanggungjawaban kepada siapapun. Tetapi ia memberi pertanggungjawaban kepada dirinya sendiri. Kalau orang yang sungguh-sungguh mau hidup benar, bukan takut siapapun, hanya takut Tuhan. Dan Tuhan di dalam dirinya, ini polisinya. Ini polisinya. Kenapa Allah tidak bisa bersalah? Karena mengalir dalam dirinya permanen sempurna. Keadilan, kesucian, kekudusan. Kita harus seperti itu. Jadi kesucian bukan tidak berbuat dosa. Tidak bisa berbuat dosa. Kalau kita memperhatikan teks dalam perjanjian lama, Allah membuka dirinya untuk dinilai, diuji atau semacam memberi pertanggungjawaban. Dalam beberapa pernyataannya Tuhan memberi alasan mengapa ia bertindak seperti misalnya menghukum Sodom dan Gomora. Tuhan, kenapa kau hukum Tuhan? Kalau 50 kira-kira Tuhan hukum enggak? Enggak. 40? Enggak. Kenapa aku menghukum? Karena enggak lebih 5. Ada alasan loh Tuhan itu. Mengapa yang menghukum bangsa Israel? Karena keras kepala. Kenapa yang menghindarkan Niniwe? Sebab mereka bertobat. Kenapa kamu kok menginginkan Niniwe hancur, Yunus? Bagaimana aku bisa menghukum mereka? Mereka bertobat. Mereka tidak tahu kebenaran. Sekarang mereka bertobat. Allah punya alasan. Dan banyak lagi. Dan banyak lagi. Seperti misalnya Tuhan berkata, Yerusalem, Yerusalem. Berkali-kali aku mau mencoba untuk menyelamatkan kamu seperti induk ayam gitu ya. Mengumpulkan anak-anaknya, kamu tidak tahu bila mana Allah melawat engkau. Terpaksa nanti. Tidak ada batu terletak di atas yang lain. Kan Tuhan punya alasan kenapa sampai Yerusalem kesayangannya dihancurkan. Berkali-kali dilawat tidak mau mengerti. Tuhan punya alasan. Dan Allah mengajarkan kok tindakannya itu punya alasan. Telitilah membaca Alkitab. Bapak Ibu, saya ingatkan ya, kenapa ini penting dipelajari? Karena kita mau membangun pemikiran bahwa manusia diberi kehendak bebas untuk mengambil pilihan bebas. Nanti akhirnya begitu, implikasinya untuk kita. You mau jadi apa? Tergantung Anda punya pilihan. Itu sebenarnya yang saya mau tuju dengan mengajarkan hakikat Allah ini. Jika Allah bertindak sewenang-wenang di luar asas keadilan yang dia sendiri ajarkan, maka ia tidak bisa diteladani. Padahal Tuhan Yesus memerintahkan orang percaya untuk sempurna seperti Bapa. Oleh sebab itu segala sesuatu harus ada koridor hukumnya. Apalagi bagi Tuhan yang adalah sumber segala hukum dan kebenaran. Dia sumber segala hukum dan kebenaran. Penggambaran Allah seakan-akan Allah bertindak sesukanya sendiri tanpa berdiri pada asas keadilan bisa merupakan pembunuhan karakter. Merusak citra Allah. Padahal Allah tidak berkepribadian buruk seperti ini. Ini sebenarnya merusak citra Allah. Membunuh karakter Allah. Dalam kedaulatannya Allah memberi kehendak bebas kepada manusia. Untuk menentukan pilihannya sendiri. Berarti manusia memiliki tanggung jawab untuk menuai apa yang ditaburnya. Dalam hal ini setiap individu
akan berhadapan dengan hukum keadilan, yaitu hukum keadilan yang diberlakukan bagi manusia sebagai makhluk ciptaan maupun bagi diri Allah sendiri sebagai sumber hukum itu. Dalam penghakiman nanti tidak ada orang yang bisa mempersalahkan siapapun kecuali terhadap dirinya sendiri kalau dia binasa. Tatkala harus menelan kenyataan mereka harus menanggung akibat perbuatannya. Jadi nanti di penghakiman tidak bisa menyalahkan Tuhan. Tapi ini orang-orang yang punya pendirian Allah menentukan orang selamat binasa itu berkata, bagaimanapun Allah dimuliakan, apapun tindakannya, nggak masuk akal dah. Itu kayaknya merusak asas keadilan yang kita pahami. Tapi Allah itu berdaulat, ya, dia berdaulat dalam hukumnya, tidak berdaulat dalam keputusan di luar koridor keadilan dan asas kebenaran yang dia miliki. Seperti gini loh saudara, kalau kepala sekolah bertindak pun ada asas-asas hukum dan keadilan peraturan sekolah, tidak boleh sembarangan. Aku tidak senang sama dia, keluarkan, habis ya. Tetap ada koridornya. Allah sendiri membatasi dirinya dengan keadilan dan kebenaran dalam dirinya. Itu sempurna. Nah ini mesti bicara soal Allah yang tidak terbatas. Ingat, Allah tidak bisa dibatasi oleh siapapun kecuali oleh dirinya sendiri. Apakah bagi Allah ada yang mustahil? Ada. Mustahil dia berlaku curang. Mustahil dia berbuat jahat. Mustahil dia melukai dan seterusnya. Nah itu karena kehendaknya yang kudus yang tidak mungkin dia berbuat salah. Jadi saudaraku sekalian, bagaimanapun Allah bersih dalam penghakiman, ia tidak bisa dipersalahkan sebab setiap orang harus menuai apa yang ditaburnya. Seseorang tidak akan memikul tanggung jawab atas apa yang tidak diperbuatnya. Kalau Allah menentukan secara langsung maupun tidak langsung sebagian manusia binasa, berarti manusia harus memikul tanggung jawab atas apa yang tidak dilakukan. Berarti tidak adil. Allah tidak akan bertindak demikian. Tapi manusia itu, nih orang ngomong nih, bebas, saya juga bisa jawab. Dia dihukum karena berbuat jahat. Nah pertanyaan, kenapa dia berbuat jahat? Ya karena dia punya mau. Kenapa dia punya mau? Kenapa yang sana kok nggak bisa binasa? Kan ditentukan selamat. Anda bisa ngerti maksudnya? Nggak bisa. Jadi gini, kenapa untuk dihukum? Karena berbuat jahat. Kenapa berbuat jahat? Oh itu pilihannya. Nah sekarang, oke, kenapa dia bisa masuk surga? Karena dia berbuat baik. Kenapa dia berbuat baik? Dasarnya karena Allah menentukan dia selamat. Stres ngadepin begitu. Paham nggak saudara? Nggak sehat, you berpikir dong. Lebih sehat begini, kita lihat berikut ini. Di dalam diri Allah tidak ada kejahatan sama sekali atau sesuatu yang mengancam, yang dapat mendatangkan bencana bagi siapapun. Ia bukan Allah seperti dewa yang diyakini bisa ambivalen, yaitu bisa berbuat baik tapi juga bisa mendatangkan bencana atau berbuat jahat. Kalau Allah menentukan sekelompok orang untuk menerima keselamatan, bagi yang tidak selamat, Allah Bapa seperti Allah agama-agama suku yang bisa mencelakai umat. Allah akan dipandang sebagai Allah yang tidak mulia, sehingga tidak pantas dimuliakan. Adalah konyol kalau ada yang mengatakan bahwa mereka yang ditentukan binasa bisa memuji Tuhan atas keputusannya. Saya sudah debat sama orang begini. Tapi Allah bagaimana dipuji? Oleh keputusannya yang agung. Tidak agung. Agung menurut siapa? Sebab yang jelas di neraka nggak ada pujian. Yang ada kertak gigi dan ratap tangis. Ayo lo ngomong apa lagi? Tapi dasar emang nggak mau dirubah saudara. Dia bilang nggak bisa. Tidak ada di neraka ada pujian. Yang ada ratap tangis dan kertak gigi.